Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, sudah mulai berdoa pada hari ini? Belum. Oke, kata belum. Mana ketua kelasnya? Oke, ketua kelas silakan memimpin doa pada hari ini. Bapak absen dulu ya, terlebih dahulu. Oke, ya baik ya, semuanya hadir ternyata pada hari ini. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bab toharo, yakni salah satu dari bab toharo, yakni bab najis. Terlebih dahulu, sebelum Bapak menjelaskan tentang najis, kita akan sama-sama mengamati sebuah PowerPoint tentang bab najis. Oke ya. Oke. Oke, berhubung TV ini nggak mau connect ke laptop, maka kita pakai laptop saja ya. Jadi pada pagi hari ini, mungkin TV-nya bisa kita matiin dulu terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Mungkin kita pakai laptop saja. Baik, sebelum Bapak lanjut menjelaskan tentang najis, apakah ada adik-adik yang tahu apa itu najis? Oh, Yesus, silakan Yesus. Apa itu najis? Ya, benar sekali. Najis adalah sesuatu yang kotor. Namun, sebelum kita menjelaskan sesuatu yang kotor itu seperti apa sih? Ya, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan secara bahasa dulu maupun secara istilah. Nah, secara bahasa najis adalah sesuatu yang kotor. Itu secara bahasa. Dan secara istilah, najis adalah sesuatu yang kotor menurut syariat Islam. Itu dia najis. Kenapa menurut syariat Islam? Karena menurut syariat Islam itu ada sekalian bahwasanya sesuatu yang kotor itu belum tentu najis, dan sesuatu yang najis sudah pasti kotor. Oke, ya kita lanjut selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat semuanya ya. Ini adalah contoh-contoh najis. Contoh-contoh najis ada air anjing, ada darah, ada air kencing bayi umur 2 tahun ke bawah ya. Ada minuman keras, ada babi dan lain-lain. Itulah contoh-contoh najis ada sekalian. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis ada 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladhah. Tadi kan Bapak sudah tunjukkan nih contoh-contoh najis. Nah ini ya, ini sekarang saya akan lihat jenis-jenis najis. Apa itu mukhaffafah? Mukhaffafah adalah najis yang ringan katanya. Contohnya seperti apa? Air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain nasi dan usianya di bawah 2 tahun gitu. Biasanya ada najis mutawassithah, yakni najis sedang. Apa najis sedang itu? Yakni air kencing, darah, nanah, muntah dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis yang berat, ya, najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Inilah dia najis mughalladhah. Apa najis? Apa saja najis mughalladhah? Najis mughalladhah adalah air anjing, kotoran anjing atau babi, dan segala sesuatu yang berkaitan tentang anjing dan babi, atau segala sesuatu yang lahir dari keduanya. Nah, najis mughalladhah. Contohnya tai anjing najis yang berkaitan tentang anjing. Babi, air babi najis, air anjing najis. Apapun sesuatu berkaitan dengan anjing dan babi, maka itu juga termasuk najis mughalladhah. Tapi sini semuanya paham ya? Ya paham. Kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk tentang cara membersihkan najis. Yang pertama adalah membersihkan najis mukhaffafah. Ya. Cara membersihkan najis mukhaffafah sangat mudah ya. Yakni yang pertama hilangkan najisnya terlebih dahulu. Ketika ada air kencing, kalau bisa dihilangkan. Kalau tidak, cukup dipercikan air saja, tidak perlu digosok.
najis mughalazah, dibersihkan airnya. Setelah itu baru dibilas, baru dikeringkan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah najis, membersihkan najis mutawassithah. Nah, cara membersihkan najis mutawassithah, terlebih dahulu ada sekalian perlu diperhatikan. Najis mutawassithah dibagi menjadi dua. Apakah dia? Najis ainiyah sama najis hukmiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang ada wujudnya, sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang sudah hilang wujudnya. Contohnya nih, najis, cara menghilangkan najis. Pertama, menghilangkan najis ainiyah, dia itu hilangkan dulu wujudnya. Contohnya ada tai cicak di sini, hilangkan dulu tai cicaknya, baru dibilas pakai air. Berbeda lagi dengan najis mutawassithah yang hukmiyah, yang nggak ada bendanya di sini, hanya bekasnya saja, cukup dipercikan air atau cukup dialirkan airnya saja, maka dia sudah bersih. Oke, kita lanjut adik-adik. Ya, baik. Itu saja penjelasan dari Bapak tadi. Ada yang mau bertanya? Gak ada ya? Oke, karena gak ada yang mau bertanya, Bapak yang tanya sekarang. Ya, sebelum itu Bapak minta adik Yesus untuk maju ke depan untuk mencoba praktek cara mensucikan najis tadi. Oke, Yesus bisa maju ke depan. Bisa berdiri di sini, Yesus. Oke. Adik Yesus, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang najis mukhaffafah. Apa yang mukhaffafah? Ya, najis ringan. Najis mukhaffafah itu najis ringan, dan najis mukhaffafah itu contoh najis mukhaffafah adalah air kencing bayi laki-laki yang belum meminum apapun selain ASI dan masih berumur 2 tahun ke bawah. Nah, kira-kira nih, kalau adik Yesus kena dengan najis mukhaffafah, bagaimana cara adik Yesus cara mensucikannya? Kita contoh ya. Kita contoh pakai buku saja. Nah, anggap buku ini adalah kain. Dan buku ini kain ini terkena dengan najis mukhaffafah. Air kencing bayi 2 tahun ke bawah bayi laki-laki ya. Bagaimana cara adik Yesus mensucikannya? Oke, adik Yesus mungkin bisa mensimulasikan cara menghilangkan najis mukhaffafah tersebut, air kencing bayi. Baik Pak, itu seperti ambil dengan percikan air terus dikeringkan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk adik Yesus. Sebelumnya kita tanya lagi nih, cara menghilangkan najis mughalazah yang terkena dengan air liur anjing. Gimana? Oke, baik. Kalau najis mughalazah itu biasanya ambil air, terus basuhan yang kedua itu ambil tanah, campur dengan tanah, terus basuh lagi sampai air. Jadi totalnya ada